Baik, puji Tuhan ya. Hari ini kita akan berbicara tentang apa? Never give up ya. Never give up ini salah satu value atau salah satu nilai-nilai dari gereja kita di Anugerah Church at Storehouse. Never give up bisa diartikan sebagai, ya slide boleh muncul ya, pantang menyerah atau jangan menyerah ya begitu ya. Never give up. Baik, next slide. Oke, nah hari ini kita memperingati hari apa? Hari Pahlawan. Ya, saya lihat ini teksnya bahwa Hari Pahlawan tahun 2019 ini aku pahlawan masa kini. Coba tunjuk diri saudara, aku pahlawan masa kini. Ya. Nah. Kalau pahlawan yang dulu berjuang secara fisik mempertahankan negara kita, ini Hari Pahlawan terjadi pada 10 November 1945. Jadi 3 bulan setelah 17 Agustus, ternyata Indonesia masih diserang oleh tentara sekutu ya. Kalau yang masih ingat belajar sejarah ya. Saya juga baru baca tadi, baru tahu bahwa tahunnya sama, tahun 45. Jadi di kota Surabaya, area-area Surabaya itu semua bertahan mempertahankan Indonesia. Ya, puji Tuhan ya. Nah, baru Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kalau dulu kita mempertahankan negara secara fisik, sekarang kita mempertahankan negara secara apa? Spiritual. Dengan kejiwaan kita. Maka dikatakan aku pahlawan masa kini ya. Kalau dulu peperangan fisik, sekarang kita peperangan secara rohani, ataupun juga sekarang sedang terjadi digital war. Ya, peperangan secara digital. Kenapa saya bilang peperangan? Karena digital itu bisa digunakan juga untuk menyerang orang. Digital itu media sosial bisa dipakai menyerang orang, memberitakan yang hoax, itu juga kita harus lawan, amin. Nah kita hidup di zaman ini, kita harus menyampaikan kabar baik buat semua orang, amin. Kita harus menyampaikan berita baik buat orang. Kalau yang tidak baik kita katakan itu tidak baik. Dan itu sebarkan kabar baik itu kepada siapa saja, ya, amin. Nah coba tunjuk kiri kanannya katakan kamu pahlawan masa kini. Wah, ya. Jadi handphonenya digunakan untuk hal yang baik ya. Dengan handphone ini kita bisa mempengaruhi orang agar orang itu lebih baik lagi hidupnya. Puji Tuhan ya. Oke. Coba merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Nah, oke. Puji Tuhan. Oke, next slide. Ya, jadi Anugerah Church at Storehouse kita dalam kurang lebih sekitar 7 minggu akan berbicara tentang value dari anugerah, yaitu yang A-nya adalah available atau tersedia. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Pastor Daniel. Lalu N-nya itu never give up, artinya pantang menyerah, yang hari ini kita akan belajar. Kemudian yang U-nya useful, unik yang berguna. Ya. Baru gracious, penuh kasih karunia, baru reliable, dapat diandalkan. Ya. Baru yang selanjutnya action oriented, fokus pada tindakan. Kemudian humble, rendah hati. Ya. Ini adalah value-value, nilai-nilai kehidupan yang ada di Anugerah Church dan Storehouse. Dan saya percaya juga yang menonton live streaming hari ini saudara mempunyai value dan nilai yang luar biasa. Oke, next. Nah, lalu yang berikutnya, Anugerah Church mempunyai mission statement. Yaitu mission statementnya apa? Building Anugerah family to impact their community and the world. Artinya membangun keluarga Anugerah untuk berdampak pada komunitas dan dunia. Coba colek kiri kanan, hidupmu harus berdampak. Hidup benar. Yang menonton live streaming kasih jempol, hidupmu harus berdampak, ya. Amin, saudara? Baik, oke. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang never give up, kita akan saksikan video ini sedikit ya, ada video. Jadi pada tahun 1992 ada Olimpiade di Barcelona. Namanya Derek Redmond, mengikuti lomba lari 400 meter. Lalu apa yang terjadi tiba-tiba di tengah lomba, beberapa ratus meter menjelang garis finish. Wah, ketarik urat kakinya. Otot pahanya tertarik. Ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki membuatnya tidak mampu berdiri lagi. Tapi dia tetap bertekad, saya harus menyelesaikan lomba.
Sampai tim medisnya bingung saudara ya. Dia lari saudara. Dengan terpincang-pincang. Wah luar biasa perjuangannya. Terus saudara lihat ini. Dia lari sendirian. Dia dengan tekadnya, dengan kemauan saya harus sampai tujuan, garis finish. Melihat kesungguhan hatinya seseorang muncul menerobos kerumunan. Ada seseorang. Ayo nak, kamu bisa. Ternyata yang datang itu adalah bapaknya. Wow, luar biasa. Saudara, ketika saudara mengalami persoalan di tengah perjalanan hidup saudara. Mungkin tinggal sedikit lagi mau sampai. Tiba-tiba Tuhan bisa menolong saudara. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dengan tekad dan kemauan, maka Tuhan akan turun tangan. Saya harus sampai finish, saya pasti bisa. Jadi dia membangun tekadnya melalui dirinya sendiri. Jadi dibawa oleh ayahnya sampai di garis finish saudara. Luar biasa. Padahal kakinya sakit. Yakinkan dirimu bahwa kamu bisa. Lawan rasa sakitmu dan fokus pada tujuanmu. Akhirnya dia menyelesaikan targetnya sampai di finish. Memang dia tidak juara saudara. Memang dia tidak dapat juara. Mungkin dia urutan yang paling terakhir. Tapi saudara akan lihat bagaimana respon daripada penonton. Dia adalah seorang pemenang yang pantang menyerah menghadapi tantangan. Tepuk tangan berapa ribu orang saudara? 60 ribu. Beri tepuk tangan saudara. Dia orang yang melewati tantangan. Yang melewati persoalan. Dan dia sampai walaupun sakit menangis. Dia bertekad karena ada tekad. Dan ada ini. Oke cukup videonya cukup. Oke thank you. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, video ini memberikan gambaran kepada kita. Bahwa apapun yang terjadi. Mungkin hari ini kita sedang mengalami sakit. Persoalan. Mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar. Ya. Tetapi saudara lihat, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Next slide. Ya. Umat tebusan seharusnya itu pantang menyerah. Coba lihat kiri kanannya. Umat tebusan kah? Coba lihat mukanya. Wajahnya kayaknya enggak meyakinkan ya. Kalau umat tebusan itu dia berani. Amin. Dia kuat. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi tidak ada pantang menyerahnya. Ya, tidak akan menyerah. Kita tetap kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Lalu mengapa kadang kita mengalami masa-masa yang sulit, kita kadang-kadang hampir menyerah. Atau mungkin bisa kita sampai putus asa. Seolah-olah tidak ada yang menolong kita. Ya. Yang pertama, kita harus tahu ya. Yang pertama, next slide. Nah yang pertama, apa yang kita alami itu adalah cobaan biasa. Perhatikan saudara ya, cobaan biasa. Kita baca ayatnya 1 Korintus 10 ayat 13. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji Tuhan ya. Andre boleh kembali. Oke. Nah perhatikan saudara. Kadang kita merasa bahwa cobaan ini sudah akan membunuh kita. Cobaan ini seolah-olah akan membuat kita tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi waktu kita ingat kata firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Hebat ini firman Tuhan. Katakan pada diri saudara, pencobaan yang saya alami biasa saja. Biasa saja. Biasa saja cobaan itu. Tapi Yesus yang di dalam kita itu lebih besar. Ya. Kenapa? Kita sudah ditebus dengan nyawa saudara.
Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus. Perhatikan saudara. Mahal harganya saudara. Nah. Dikatakan sini sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan. Dia tidak akan membiarkan kita. Mungkin hari ini yang nonton juga live streaming sedang mengalami persoalan ekonomi, rumah tangga, hubungan keluarga yang retak. Seolah tidak ada harapan, rumah tangga saya tidak bisa bersatu lagi. Tapi saya beritahu sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Selama kita berjalan di dalam Tuhan, selama kita punya relationship yang baik dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Lihat orang yang lomba lari tadi, Derek namanya. Apakah dia tahu dia akan mengalami, dia seorang atlet itu berarti dia sudah latihan saudara. Tetapi kadang-kadang tetap terjadi masalah. Di luar perkiraan kita, di luar perhitungan, di luar akal manusia terjadi. Tiba-tiba, loh saya kok sakit ini ya? Loh ini kenapa terjadi ya? Di luar kemampuan kita. Tapi Derek bilang, tapi karena dia tahu bahwa roh yang di dalam dia lebih besar. Dia tahu saya sudah ditebus oleh darah Yesus, dia tidak takut. Dia punya tekad, dia punya keinginan, dia bangkit saudara. Dia lari. Dan waktu bangkit dan lari, Tuhan melihat iman saudara. Maka bapaknya melihat anaknya, dia tidak biarkan sendirian saudara. Waktu saudara terpincang-pincang, waktu saudara sulit, Bapa akan datang dan menolong anak-anaknya, saudara dan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, di samping itu kita juga akan kuat untuk menanggungnya saudara. Kalau kata menanggung ini harus dihubungkan dengan kata sabar. Ya. Harus ada kata sabar. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang yang namanya Pak Sabar, ya ternyata juga tidak sabar saudara ya. Ya saudara ya, jadi sabar itu adalah buah roh. Kapan kita mempraktekkan buah roh itu kalau tidak ada masalah? Oh saya kuat, saya hebat, everything is okay, gak bisa kita ukur. Tapi waktu kita menghadapi pencobaan itu, disitulah kekuatan kita muncul. Kekuatan roh itu yang ada dalam kita, kelihatan. Amin saudara? Amin. Jadi yang pertama adalah cobaan biasa. Saya masuk yang kedua. Ya, menarik ini. Nah yang kedua, mengapa umat tebusan Tuhan itu harusnya pantang menyerah? Harus tekun. Ayo kita baca Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin? Amin. Kok kita bermegah dalam kesengsaraan? Waduh. Hebat ini. Bermegah, kita sengsara nih, tapi kita harus bermegah kata firman Tuhan. Bagaimana ya katanya? Saudara, kita anak-anak Tuhan yang ditebus Tuhan itu punya standar di atas rata-rata. Katakan, di atas rata-rata. Amin. Nah, kita ini di atas rata-rata saudara. Ya. Kalau kita menolong orang, baru orang itu balik menolong kita dengan baik, itu orang dunia juga bisa. Tapi waktu saudara membantu orang, baru orang itu tidak terima kasih sama saudara, malah jelekin saudara, baru saudara bilang, saya berkati dia. Hebat. Itu baru hebat. Karena saudara di atas rata-rata. Ampuni musuhmu, ya kita ampuni biar, walaupun sakit. Tapi firman Tuhan bilang, bermegah dalam mengenal. Nanti saudara lihat, ada buahnya. Ada berkat di balik kesabaran kita, di balik ketekunan kita. Itu ada kesabaran. Kita lihat tadi orang yang lari sampai finish walaupun pincang-pincang. Tapi dia bilang saya harus sampai saudara. Itu dikatakan lebih dari pemenang. Saya percaya yang juara satu yang tepuk tangan ada sporternya, ada juga bukan sporternya. Mungkin yang tepuk tangan sporternya doang. Anggaplah separuh tadi stadion sporternya. Tapi yang terlambat finish tadi yang sakit seluruh satu stadion itu pasti tepuk tangan buat dia. Sama dengan malaikat di sorga. Bersuka cita ketika anak Tuhan bisa melewati masa-masa yang sulit. Dan bertahan. Kata bertahan. Colek kiri kanan, bertahan bro. Nah, bertahan bro. Nah, sister,
bertahan. Ya. Don't worry, be happy. Puji Tuhan. Ya, jadi ada 3. Kalau kita bermegah dalam kesengsaraan, maka itu menimbulkan ketekunan. Ketika kita tekun, itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji baru menimbulkan ada pengharapan. Nah, kalau orang menghadapi persoalan, cuman ada 2 jalan. Ya, perhatikan ya. Yang sudah bertobat ini ya, kalau dia menghadapi masalah, yang pertama dia akan lebih dekat sama Tuhan. Tapi ada jalan yang kedua, semakin jauh dari Tuhan. Saya tidak tahu persoalan saudara apa, masalah saudara apa, yang nonton live streaming juga. Tapi ingat, firman Tuhan berkata di sini, kalau kita menghadapi masalah, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan itu lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Dia dekat sekali sama kita. Cuman kita tidak pernah on-kan. Kita tidak punya relationship yang baik dengan dia. Kita fokus kepada persoalan kita fokus pada masalah kita. Iya perlu juga dipikir. Tapi jangan lupa, Tuhan itu dia bisa menyelesaikan persoalan bagi kita. Amin saudara. Nah, oleh sebab itu kita harus tekun. Tekun itu bicara tentang kontinuitas. Bicara tentang konsisten. Saudara dulu waktu bertobat, berdoa sehari bisa 1, 2, 3 kali. Lama-lama udah lupa doanya. Ya, sampai makan aja kadang-kadang lupa makan, doa. Betul ya? Ada yang sini kalau makan doa dulu, amin? Pasti makan doa dulu saudara ya. Biasa, ada satu habit kebiasaan. Ya, ada habis makan, lupa doa. Haleluya tapi mulutnya penuh. Ada ya pengalaman ya? Iya. Ya, gak apa-apa, bertobatlah. Ya. Tapi Pak Pendeta lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ngelesnologi ya. Ya saudara ya. Saya percaya seorang yang sekolah dengan tekun, dia belajar. Mungkin orang anggap mungkin IQ-nya biasa saja. Tapi karena dia tekun rajin jadi saudara. Amin. Nah, kayak Pak Hendrata ini orang yang tekun. Belajar. Sukses akhirnya. Amin ya. Kita malah belajar foto sama dia sekarang. Mau dipikir sekolah foto, enggak juga zaman sekarang orang sekolah, tapi om ini belajar tekun. Nah, ya, jadi ketekunan itu penting saudara ya. Saudara akan menjadi orang yang berkualitas, orang yang mempunyai standar yang bagus. Ya, karena tekun, puji Tuhan. Nah, oke, tahan uji. Ya, nah kalau orang yang tekun tahan uji itu maksudnya apa? Tidak tergoda. Amin. Biasanya kalau kita menghadapi persoalan itu ada godaan, betul ya? Sudahlah, gak usah terlalu kudus-kudus amat lah. Gak usah terlalu inilah, udah gini aja jalannya. Dicari jalan pintas. Ya, udah gampang. Nah akhirnya bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah. Kalau saudara rajin baca firman dan berdoa, selalu ada jalan keluar di dalam firman. Waktu persoalan itu datang, saudara perhatikan waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Perhatikan ya. Di padang gurun ya, nanti baca di Matius 4 ya. Apa yang keluar pada waktu Tuhan Yesus dicobai? Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Tapi Yesus jawab, gak bisa dong. Gak begitu kan jawabannya. Jangan dong gitu dong lo, gak ganggu gua. Enggak. Ada tertulis. Perhatikan saudara. Waktu kita menghadapi masalah persoalan, kita bilang, Tuhan aku percaya ada firman-Mu yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Yes. Tapi kalau nggak ada isi firman-Nya, begitu ada masalah, oh Tuhan mati aku, mati beneran. Kenapa? Karena itulah yang ada di dalam rohmu, waktu kamu menghadapi masalah, isi itu akan keluar. Ya, dari hati itu terpancar kehidupan. Jadi kalau saudara tidak isi dengan firman yang menjadi hidup dan hidup saudara, yang keluar itu akan tidak baik. Waduh celaka aku, waduh sudah habis hidupku kayak gini, waduh susah aku deh. SWS bablas yang ini ya, bablas mana. Tapi waktu kita ada firman, orang bilang, Pak, hidupmu nanti begini, masalah pekerjaanmu gini-gini. Gak apa-apa, aku percaya Tuhan beserta dengan aku. Yes. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Iya, jangan takut saudara.
Karena firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Tidak perlu kita takut. Nah, waktu kita tahan uji kita kuat, kita punya pengharapan. Yes, pengharapan itu luar biasa saudara ya. Kita percaya. Di sini mungkin ada yang mencari pasangan hidup misalkan. Ya. Cari pasangan hidup jangan khawatir. Berdoa dan pegang janji firman Tuhan. Dia akan kirimkan yang terbaik buat saudara. Wah, ya luar biasa. Packagingnya bagus ya. Aksesorisnya bagus saudara ya. Ya. Kalau dari Tuhan tuh pasti mantap. Nah, amin ya. Doa. Ya. Ada harapan, puji Tuhan. Oke, kita lihat beberapa ayat ya. Baik. Next slide. Ayo kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 36. 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Tuhan punya janji dalam hidup kita. Yohanes berapa itu yang hidup berkelimpahan? Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan kamu hidup, hidup di dalam kelimpahan. Amin. Kelimpahan. Coba colek kiri kanan. Hidup berkelimpahan. Wow. Ngomong saudara, kalau enggak ngomong enggak dapat kelimpahan saudara. Ya, kelimpahan. Ya. Banyak berkat, badan hidupnya sehat, ya. Bisa kuat menerima berkat Tuhan, tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Ya, ada orang yang menerima berkat banyak, tahu-taunya sakit. Tidak bisa menerima. Ada orang yang tadinya hidupnya susah, diberkati Tuhan malah jatuh dalam dosa. Betul ya? Nah. Ada satu keluarga, dia dari seorang pengusaha yang sukses, berhasil, kemudian dia menghadapi satu krisis tahun 98, kemudian bangkrut, dan seterusnya. Akhirnya dia bertobat, ikut dalam satu pelayanan, ibadah, terus dia diberkati. Ya, Tuhan pulihkan hidupnya, keluarga rumah tangga dipulihkan. Begitu dia sudah dipulihkan, kemudian dia coba melamar kerja, sudah tidak usah lagi. Dia melamar kerja, dia dapat pekerjaan di luar negeri. Begitu dapat pekerjaan di luar negeri, berkat sudah banyak saudara. Waktu dia mau bekerja minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, didoakan. Bapak dapat pekerjaan, ekonomi dipulihkan. Bagus, yes dipulihkan. Hanya dapat kerja ke luar negeri saudara. Dikerja di luar negeri ditunggu sama keluarga istrinya. Enggak pulang-pulang. Ditanya lupa alamat rumah. Sudah ada uang, sudah ada vulus. Money lupa. Lalu dibawa Wewek Gombel. Lalu istrinya bilang, Pak Pendeta, sudah bikin miskin aja saya deh. Karena kalau agak duit suami saya lari katanya. Lah kan lucu kalau pendeta suruh doa, miskin kamu kan enggak lucu dong ya kan. Enggak alkitabiah itu. Tapi ada orang yang saking sakit hatinya itu sudah udah. Karena diberkati enggak tahan gitu loh. Coba tepuk, saya kuat diberkati Tuhan. Yeah. 1M, 2M, 3M, 2T, 3T, no problem. Nah, enggak masalah. Karena uang yang ngatur, bukan ngatur kita yang ngatur uang. Amin. Nah, puji Tuhan. Iya, kalau ngomong duit agak seger gitu mukanya ya. Muka-muka yang penuh pengharapan, haleluya. Tapi jangan lupa kalau diberkati ya. Nah, jangan lupa. Jadi kayak tadi itu contoh itu hidup ya, waktu susah cari Tuhan. Nah jadi bukan Tuhan tidak memberkati saudara, tetapi kita salah memanage atau mengatur berkat Tuhan. Jangan saudara. Karena akan datang berkat yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kalau kita memanage, mengatur dengan benar, jangan takut saudara. Dia akan datang seperti air gelombang itu datang. Wah, pokoknya di luar pikiran kita. Wah, terkejut-kejut. Oh, gitu. Wah, tapi jangan sampai sakit jantung ya, lewat nanti. Ngeplak ya. Oke, puji Tuhan ya, semua sehat dan siap menerima berkat Tuhan. Oke, ayat berikutnya. Oke, Yakobus 1 ayat 3, kita baca 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, saudara.
waktu pertama kita bertobat, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Perhatikan ya. Pertama kita bertobat, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi waktu kita sudah bertobat dan hidup di dalam Tuhan, kita tekun, Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Coba saudara pikir 10 tahun, 15 tahun yang lalu, siapa sih kita ini? Betul, kalau hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Secara tidak sadar kita diangkat oleh Tuhan. Ya, amin. Mungkin dulu kita kerja pakai sepeda, ontel itu, sepeda. Mungkin ada yang jalan kaki, iya pakai sepeda jalan kaki. Mungkin sekarang naik lagi motor, punya mobil, naik terus. Coba kita renungkan, Tuhan itu baik. Ya, amin. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wah, dahsyat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Kalau dulu Tuhan tolong saya, Tuhan yang sama juga akan tolong saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Puji Tuhan ya. Cuman kita harus tekun, setia, berdoa, memuji Tuhan, beribadah, dalam komunitas yang sehat, ya, saling membangun. Oh, puji Tuhan. Oke, ayat berikutnya lagi tentang ketekunan masih. Ya, Yakobus 1 ayat 4. Kita baca bersama, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Tuhan ini sedang memperlengkapi kita. Melalui persoalan, melalui tantangan, Tuhan sedang memperlengkapi kita. Ya. Dulunya yang kita itu mungkin kita punya talenta kelebihan nyanyi atau main musik atau apa. Tapi mungkin emosi kita tidak bagus. Melalui persoalan tantangan, Tuhan sedang memperbaiki emosi kita untuk kita lebih sabar. Pernah gak saudara merasakan, yang gak saya senengin tapi itu kok ada terus ya? Betul gak? Yang gak disenengin itu kok malah terjadi gitu loh. Kenapa? Nah, sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita supaya kita menjadi sempurna. Supaya kita menjadi baik. Ya, kadang kelebihan kita belum tentu menutupi kekurangan kita. Tetapi Tuhan sedang memperlengkapi untuk mengangkat kita, upgrade. Tidak akan membiarkan kita. Amin, saudara? Ya. Mungkin dengan persoalan, dengan masalah. Tadi saudara yang sudah malas berdoa, jadi rajin berdoa. Rajin beribadah. Yo, jangan malu saudara, karena itu yang benar kita lakukan. Ya. Yang nonton live streaming juga, mungkin hari saudara menghadapi masalah persoalan. Berdoa. Datang sama Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan berkata, jenis ini hanya bisa dikalahkan oleh doa dan puasa. Kalau perlu doa dan puasa. Tanya hamba Tuhan nanti bagaimana caranya. Saya gak bisa menjelaskan tentang doa dan puasa. Tapi doa dan puasa itu berbicara tentang jenis yang sudah mungkin saudara berat. Ambil puasa saudara. Dan bukan hanya puasa saja tapi berdoa, menyembah Tuhan, meninggikan dia. Karena dia itu yang menciptakan, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Karena dia Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi Yakobus 1 ayat 4 ini, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang ya. Jadi berbicara kita menjadi matang, menjadi sempurna sehingga kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau terima berkat besar biasa aja. Ini dari Tuhan kok. Kita bisa pergunakan yang baik. Amin ya. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan, kita harus atur. Jangan dimakan semua saudara ya. Puji Tuhan ya. Jadi ada juga bagian orang lain, kita mungkin harus bantu orang lain. Tuhan titipkan berkat itu buat kita supaya kita bisa memanage dan mengaturnya. Puji Tuhan. Oke, yang ketiga. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga bicara tentang never give up. Saudara harus tahu bahwa kita ini adalah prajurit Kristus. Yes. 1, 2, 3 katakan, saya prajurit Kristus. Saya prajurit Kristus. Amin. Ya. Nah, kalau seorang prajurit itu orang yang terlatih, betul? Kita baca dulu ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 3. 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tapi prajurit di dalam Kristus ini bukan prajurit yang berperang secara fisik. Tidak saudara ya. Tapi kita berperang secara roh dan bisa menghadapi tantangan dunia ini dengan kuasa Tuhan. Ya. Ikutlah menderita. Nah ini ada Tuhan kita, jadi kalau kita mengalami penderitaan, ya udah itu biasa. Bukan sesuatu momok, wah kok begini ya jadi orang Kristen. Ya enggak, ya memang kita harus mengalami.
Dan tidak perlu dibesar-besarkan persoalan kita. Masalah kita tidak perlu dibesarkan. Yang kita besarkan adalah Tuhan. Waktu kapan? Waktu saudara masuk di dalam kamar saudara di satu ruangan khusus, saudara meninggikan Tuhan. Aku percaya Engkau besar Tuhan. Engkau dulu menolongku, sekarang Engkau juga pasti menolong aku. Aku tidak, perkatakan itu, perkatakan. Jangan dipendam, saudara, keluarkan itu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang terbuka buat saudara dengan saya. Apapun persoalan saudara. Waduh enggak kuat ini Tuhan, ini kenapa begini? Tolong saya Tuhan. Dia pasti menolong saudara. Seperti anak kita, waktu dia datang, Pak tolong aku ada masalah. Bapaknya dan ibunya pasti menolong. Lagi sibuk apapun, pasti dia akan perhatikan anaknya. Betul? Sama dengan Bapak kita di surga. Tapi waktu saudara cuek aja, masa bodoh aja, ya gimana? Merasa, wah bisa kok, enggak apa-apa. Pertolongan manusia itu terbatas, saya beritahu ya saudara. Tidak salah minta tolong sama orang, tapi manusia itu terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang unlimited, tidak terbatas. Beri sorak-sorai bagi dia, haleluya. Luar biasa saudara, Tuhan yang kita sembah Yesus itu luar biasa. Nah, kalau seorang prajurit berarti kita adalah orang-orang yang terlatih. Kalau saudara ikut melihat ya, bukan ikut ya, melihat orang yang di training untuk menjadi seorang prajurit itu setengah mati loh ya. Disuruh masuk ke kolam kotor, naik yang tinggi-tinggi, baru apalagi itu, wah macam-macam sampai latihan menembak, wah pokoknya dilatih dia. Padahal kalau dipikir nggak ada masalah sebenarnya kan. Tapi untuk menjadi perlu dilatih. Nah, dilatihlah kita ini secara spirit kita ya artinya ya, bukan secara fisik. Kalau tentara itu secara fisik ya, secara fisik dilatih. Kalau prajurit Kristus itu spiritual kita dilatih, kan tubuh, jiwa dan roh. Tubuh Anda boleh sehat, jiwa Anda sehat, tapi roh Anda juga harus sehat. Sehingga Anda, karena roh itu tinggi saudara. Apa yang dilihat mata ini terbatas, tapi yang dilihat roh itu lebih saudara. Ya, jauh ke depan. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Waktu Abraham, ya perhatikan Abraham. Masih ingat nih, puji Tuhan. Jadi Abraham tuh waktu dia meninggalkan Urus Kasdim ya. Nah, meninggalkan sanak saudara, keluarga besar meninggalkan, enggak gampang loh saudara. Abram masih namanya masih Abram, belum Abraham. Abram dengan Sarah istrinya meninggalkan sanak keluarganya dari kampung halamannya yang besar. Itu enggak gampang. Kayak Pak Hendrata, Ibu Anita waktu dulu meninggalkan Surabaya, enggak gampang. Kami juga meninggalkan kota kami ke Jakarta, enggak gampang. Yang sudah lama dari kecil besar ya. Kita tinggal di kota 20-an tahun terus meninggalkan, enggak gampang saudara. Tetapi karena ada apa saudara? Karena kita ini prajurit Tuhan. Mungkin di sana, Tuhan bilang pergi, go. Enggak usah takut. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara mungkin 10-20 tahun yang lalu enggak pernah berpikir akan tinggal di Jakarta. Ya kita ada di sini hari ini. Berarti Tuhan punya rencana. Amin. Coba dicolek kiri kanan. Tuhan punya rencana. Nah, bukan hanya sekedar rencana, tapi rencana yang indah dalam hidup saudara. Ya. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara yang mungkin dari kota Jakarta pindah ke daerah mana. Ikut saja. Jangan takut. Saudara itu prajurit. Nggak usah takut. Ya, kita lihat dia next slide. Perhatikan. Nah ini dia. Mari kita baca 2-3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Wah, hebat. Siap, laksanakan. Gitu ya. Wah. Amin. Gitu. Jadi kalau hari ini ada persoalan, siap. Saya hadapi masalah saya. Saya tidak takut. Karena saya tahu komandan saya ada bersama dengan saya. Begitu saudara. Amin. Nah, jadi harus siap menghadapinya. Luar biasa. Colek kiri kanan, prajurit Kristus. Wah. Ya. Jangan begini, prajurit Kristusnya. Wah, jangan begitu saudara. Harus tegas. Prajurit tuh tak gitu. Lemah gemulai ya, jangan ya saudara ya. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi sebagai anak Tuhan atau sebagai prajurit yang sedang berjuang, ini suatu gambaran yang diberikan oleh Paulus ya pada Timotius bahwa dia harus kuat di dalam menghadapi hidup ini. Nah, kalau prajurit itu saudara
ada cuaca panas, cuaca dingin, angin kencang, apa saja dia bisa bertahan. Karena daya tahannya sudah ada. Amin saudara. Daya tahannya itu kuat. Ya. Dia tidak takut karena dia sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dia dipenuhi oleh pengetahuan akan kebenaran, akan firman Tuhan. Dia nggak takut. Ya. Jadi kalau saudara ada persoalan, ada pergumulan, tinggal mengatakan bahwa roh yang di dalam saya lebih besar dan perkatakan firman. Ya. Kasih tahu kiri kanan, perkatakan firman. Nah, perkatakan firman. Perkatakan firman. Apa yang terjadi? Saudara sakit, yes, dengan bilu-bilu Yesus saya pasti sembuh. Gitu yang sakit. Dokter sudah bilang, wah kamu sudah, umurmu sudah, wah sudah di ICU 30%, jantungnya sudah jantung harusnya deng, dia enggak gitu, sudah macet gitu loh ya. 30% hidupnya. Ini sepupunya istri saya. Itu dia seorang tentara, ini tentara beneran dia, pangkatnya lumayan, kolonel. Tapi kalau sudah di rumah sakit, biar anak kecil-kecil ini gak usah ngelawan. Saudara. Manusia itu ada batasnya. Saudara. Tapi pada waktu dia berubah, dia bilang doakan saya bertobat. Saya ini orang yang merasa hebat. Tapi hari ini saya tidak bisa apa-apa. Tolong saya Tuhan, didoakan. Dokter sudah bilang 30%, umurmu tinggal 6 bulan paling lama check out. Tapi waktu didoakan saudara, dalam hitungan 1 minggu, dia keluar ruang ICU. Dalam hitungan 1 minggu kemudian, dia sudah keluar rumah sakit. Dan hari ini dia bersaksi kemana-mana, menyaksikan bahwa Tuhan kita luar biasa. Never give up. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca kesimpulannya. Kita pemain musik. Ya. Mari kita baca sama-sama. Kesimpulan Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ulang sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya amin. Puji Tuhan.